Kalau di sini tuh landai. Untuk yang di Karangmumus loh ya. Landai itu elevasi itu landai itu kemiringannya nggak tajam. Oh. Nah, jadi kalau misalnya ya nggak bisa langsung bablas. Iya. Dari lantai 2 gedung C Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, please welcome UMK Talks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di episode selanjutnya, episode yang ke-20 sekian ya. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang sungguh-sungguh luar biasa mengejutkan. Jangan terkejut-kejut. Jadi kita kedatangan salah satu tokoh yang luar biasa ini karena hitungannya sangat menginspirasi, yaitu doktor muda pertama mungkin ya. Iya, kayaknya doktor muda pertama di lingkungan kesehatan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. ini sengaja saya tidak sebut namanya ini. Nanti ibunya biar kenalkan diri sendiri ya. Oh gitu ya Mas Adi ya. Iya Bu. Ya Bu, sebelum mengenalkan diri, gimana rasanya udah jadi dokter Bu S3? Ya alhamdulillah senang banget lah Mas. Senang Bu ya? Iya. Istilahnya kan satu beban terlewati. Iya. Kita doakan setelah ini langsung profesor Bu ya. Waduh, amin, jangan lupa amin, tapi itu masih terlalu jauh itu Mas. Enggak apa-apa Bu, diaminin di awal-awal. Iya. Monggo Bu, kenalkan diri dulu Bu. Oke. Nama saya Vita Pramaningsih. Ya. Jadi biasa teman-teman dan juga mahasiswa panggil Bu Vita gitu ya. Kalau dulu saya kerja dulu ya sebelum di akademisi, saya pernah kerja punya bos orang Korea. Kalau ngingat-ngingat nama saya bilangnya vitamin katanya. Wah. Vita gitu. Jadi kan ada vitamin. Iya benar. Vitamin ya. Vitamin ya. Iya gitu. betul. Oke, Bu Vita ya. Jadi bidang ekspertis Ibu nih apa nih Bu? Kebetulan saya kan di Prodi Kesehatan Lingkungan ya. Oh, D3, Kesling ya? D3 Kesling. Ya, di D3 Kesling di UMK di sini. Kemudian kalau expertnya ya saya lebih mendalami tentang limbah cair ya, terutama untuk pencemaran, monitoring pencemaran, identifikasi pencemaran air ya. Dan ini karena di D3 Kesling itu ada mata kuliah tidak hanya limbah cair ya, kalau kita ngomongkan lingkungan itu pasti ada udara, air, tanah ya. Nah, ini Avatar. oh iya kayak avatar ya. Nah, Pengendali air, tanah, api. Oh iya. Oh, benar. Nah, itu ini ya ada. Jadi saya masuk di bidang ini. Oh, oke. Gitu, ya. Ternyata ada ya ilmu pengetahuan yang bahas tentang limbah-limbah gitu ya. Loh, ada. Namanya kita nih jarang terekspos di masyarakat kan, gitu-gitu. Bahkan dari kurikulum SD aja ada loh, Ada sudah ya? pengenalan tentang lingkungan. Jadi anak-anak gimana sih buang sampah itu yang benar seperti apa, jangan dibuang sembarangan. Itu sudah pendidikan mulai karakter ya, pendidikan karakter dari awal, dari kecil iya, ya. Benar. Makanya sudah di dalami dari kecil, nanti sudah dewasa waktu misalnya mau ya mungkin ada kalau memang tertarik di kuliah ya ambilnya salah satunya ya Kesling ini. D3 Kesehatan Lingkungan ini ya. karena lebih ada praktek-prakteknya Benar. kan. Katanya D3 Kesling ini udah akreditasinya udah oke Bu ya. Ya alhamdulillah sudah B. Sudah B ya, jadi udah masuk standar sekali. Ya dan satu-satunya di Kalimantan Timur Wah, kan. ini yang luar biasa ini. Jadi sebenarnya semakin jarang jurusan itu, peluang kerjanya itu semakin besar Bu ya. Ya karena lingkup lapangan kerja untuk lulusan dari D3 Kesling itu tidak hanya di PNS, Puskesmas ya, Dinas Kesehatan Kota biasanya kan gitu ya. Ya, rata-rata kan di situ tuh. Ya, rata-rata begitu. Dan kebanyakan di alumni Kesling banyak yang ini lulus PNS-nya itu. Langsung ya. Kebanyakan. Kemudian tidak hanya PNS, banyak juga alumni-alumni ini yang masuk di perusahaan-perusahaan. Di sini kan banyak perusahaan tambang ya, batu bara ya, baik. Jadi perusahaan itu wajib punya pakar itu Bu ya? Ya kan di sana ada divisi HSE kan. Ya, apa tuh Bu? Health Safety and Environment. Oh. Ya, kalau health-nya di D3 Kesehatan. ya, health-nya ya itu kan di D3 Kesehatan Lingkungan ada K3
K3. Oh iya, K3 itu. Keselamatan kerja dan kesehatan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja. Environment-nya ini ya. Ya, itu yang health-nya dulu, Mas. Oh ya, health-nya. Ya, health-nya. Oke. Itu kan sudah dipelajari masuk di mata kuliah. Kesling ya. Kemudian karena visi misi dari D3 Kesling ini kan tentang sanitasi industri, jadi lebih ke industri sesuai dengan kondisi lingkup di provinsi. Ya, Benar, di Kalimantan Timur, karena kita posisinya di sini ya. Di Kalimantan Timur kan banyak industri, sehingga lapangan kerja pasti juga akan merujuk ke komoditas penyedia. Komoditas yang paling utama di sini itu apa gitu kan. Jadi ya perusahaan maupun perusahaan sawit juga ada HSE-nya. Rumah sakit besar juga ada itu HSE-nya. Itu iya, berarti memang urusan limbah dan HSE itu hampir syarat untuk semua perusahaan, Bu ya? Iya, pasti ada. Nah, ngomong tadi HSE tadi ya, yang health itu kan tentang K3 tadi. Iya. Kemudian di D3 Kesling ada juga mata kuliah tentang PAK. Itu ada hubungannya K3 dengan PAK. PAK itu apa, Bu? Penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja. Contoh? Misalnya kecelakaan, ya, eksiden di perusahaan. Nah, itu kenapa kok bisa terjadi eksiden? Kronologinya seperti apa? Oh, itu ada juga ya pembahasan. Ya, keren ya. Jadi nanti pas di perusahaan sudah kan siap. memang kerjaannya begitu, karena kalau pelaporan HSE itu misalnya ada eksiden ya, itu akan dibagikan ke seluruh divisi. Dan itu harus tahu. Ya, baik itu komputer itu setiap divisi tahu, misalnya hari ini ada kronologi kecelakaan apa. Karena saya dulu pernah kerja di perusahaan ya. Jadi saya tahu ya. Jadi ada kronologi kejadian apa. Ya, terus ini bisa terjadi kecelakaan karena apa gitu ya. Kemudian kalau karena apa harus ada diidentifikasi lagi. Identifikasi benar. Kemudian bagaimana nanti untuk mengurangi dampak itu biar tidak terjadi lagi gitu supaya nggak terulang. Benar. Sehingga perusahaan itu bisa zero accident, nol kecelakaan kerjanya itu nol. Jadi kurikulumnya D3 Kesling tuh udah integrated dengan kondisi perusahaan gitu ya. Sudah kami susun sedemikian rupa ya, mengikuti kan ada peninjauan kurikulum kan setiap keren sih. Gitu. Wah, ini mana ini suaranya anak-anak D3 Kesling ini ya. Bersyukur ini sudah punya dosen keren kayak Ibu Vita nih ya. Ada teman-teman yang lain juga. Oh iyalah, cuma teman-temannya nggak ada di sini, Bu. Ya nanti lain waktu kan. Gitu. Siapa tahu nanti studionya makin gede kan, Bu ya. Iya. Bisa ngundang Bu Vita dan friends gitu. Untuk limbahnya juga iya loh, Mas. Ya, yang tadi safety ya. Health, safety, itu kan safety termasuk yang K3 tadi. Health-nya juga tentang PAK-nya tadi kan. Kemudian enviro-nya lingkungan ya. Enviro-nya biasanya kalau di HSE itu akan dipecah jadi dua, bagian enviro dengan health and safety sendiri. Oke. Ya, yang enviro nih bagaimana sanitasi industrinya di sana, tentang bagaimana pengolahan limbahnya, ya cair padat dan gasnya tadi. Iya. Kan? Nah, ini menarik itu, Bu. Sebenarnya limbah kita nih larinya kemana sih, Bu? Larinya kemana ya? Dari hulu ke hilir gitu. Biasanya seperti air mengalir. Ibu-ibu dapur di rumah-rumah tangga, perusahaan atau di tempat-tempat restoran. Nah, itu harus memang punya pakar limbah sendiri ya, supaya aman dan bagus gitu. Ya, bagusnya idealnya seperti itu, Mas. Cuman ya kan perlu SDM yang tinggi. Benar. Kemudian perlu juga sarana prasarana yang memadai. Iya, aturannya bagus, sarana prasarananya nggak ada. Gimana kan? Kemudian sarana prasarana perlu biaya budget. Biaya ya, mungkin kalau kita ngomong enak ya. Kemudian kalau dia misalnya pemerintah yang punya ranahnya ke sana ya, pemerintah pasti juga sudah punya pemikiran melalui peraturan-peraturan perundangan yang bagus-bagus sudah, cuman waktu pelaksanaannya terganjal mungkin di pembiayaan. Nah, seperti itu. Memang kalau kita ngomong sih gampang, tapi kan biayanya ini yang kan melaksanakannya. Ya, itu kan harus mati, Bu, ya. disusun yang mana dibagi-bagi gitu. Oke, Bu, kayak menarik itu ketika kita bicara tentang kesehatan lingkungan, limbah, dan ternyata banyak masyarakat tidak tahu di UMKT itu kita bisa menyediakan tenaga-tenaga SDM yang bisa fokus ke kesehatan lingkungan ini kan. Di D3 Kesling inilah salah satunya. Dimana lagi saya tuh ngerasa bahwa memang apalagi kondisi kota kita sekarang ini kan, Bu ya. Iya kan? Yeah. Problemnya pasti problem lingkungan, Bu.
ya kan? Itu Nah, Ibu gimana ngelihat problem lingkungan yang ada di Samarinda nih, Bu? Oh, ya, menurut Samarinda. Menurut Ibu nih gimana? Nah, Samarinda kalau hujan banjir gitu kan. Iya, sebagai pakar lingkungan ini Bu, Ibu ngelihatnya apa ya Bu ya? Apa ya kurangnya itu Iyo, apa? saya gitu juga ya. tuh bingung Bu. Kalau mau kasih tahu orang jangan buang sampah sembarangan sudah, gitu kan? Kira-kira apa sih yang memang harus kita sadari bersama atau menurut Ibu ada problem apa yang selama ini mungkin masyarakat perlu tahu? Ya sebenarnya gini ya, mungkin masyarakat itu sudah tahu, oh kalau seperti ini tuh nggak baik, sebenarnya bikin ini tuh kotor, oh kalau dibuang sampahnya ke sungai itu nanti nyumbat, itu ya sudah tahu kan. Cuma mungkin ada beberapa yang itu tadi saya sampaikan di awal tadi kan ada sarana prasarana yang kurang. Kurang. Ya. Misalnya tadi Mas Adi bilang, oh apa kita tuh harus memberitahu jangan buang sampah sembarangan, ada spanduknya besar-besar gitu kan. Ya, betul. Terus nanti sosialisasi ya atau penyuluhan nih jangan buang sampah ini nih ya. Oke, penyuluhan udah bagus. Sekarang kita lihat nextnya, ya sarana prasarananya ada apa enggak? Ya. Sekarang TPS-nya di mana? Ya kan? Misalnya kita di sini di Juanda, ya kan? TPS-nya harus ke Lembus sana. Jauh ya. Jauh toh? Sedangkan misalnya orang yang kerja itu, waduh saya harus ke pasar nih pagi-pagi. Iya. Oh saya harus ngantar anak, nanti anakku telat, ya kan? Nah, gitu. Atau saya harus cepat-cepat ke kampus sebelum ngajar loh. Iya, nah, benar. kan? Akhirnya gimana? Nggak ada waktu. Nggak ada waktu untuk menuju ke sana Iya, kan. benar. Nah, itu kan terlalu jauh. Mungkin itu bisa jadi evaluasi karena jauhnya TPS sehingga ya masyarakat ya dengan kesibukan masing-masing itu mau membuang sampah ke sana tuh ini loh waktunya kurang. Ada. Nah, atau yang akhirnya yang dekat-dekat dengan daerah aliran sungai ya, itu akhirnya ya usah yang praktis tinggal buang. Ya gitu. Mungkin. Karena Bukan mungkin, Bu. Oh gitu. Kan ada ya. sungai kita paling terkenal yaitu sungai apa? SKM ya? SKM. Sungai Karangmumus. Oh, Sungai Karangmumus, ya kan? Itu gimana itu Bu bicara tentang Sungai Karangmumus ini kan? Jadi ya, Ibu pernah merambat kemana-mana ya ini akhirnya kan ngomongnya. Iya. Ibu pernah lihat Sungai Karangmumus kan Bu ya? Oh iya. Bukan Kan cuma sering ngelihat, lewat. neliti Pernah, juga iya. jangan-jangan Bu ya? Iya pernah. Nah, gimana Bu Sungai Karangmumus kita ini kondisinya menurut Ibu sekarang? Nah, Sungai Karangmumus kan banyak sekali sampahnya ya, sampah padatnya. Selain dari limbah cair rumah tangga. Kalau limbah cair itu berarti kayak Ya, limbah cair itu buangan dari buangan wastafel ya? Ya, wastafel, kamar mandi, Kamar aktivitas kita setiap hari itu kan masuknya ke selokan. Masuk ke selokan nanti masuknya Ujung-ujungnya ke Sungai Karangmumus. Habis Sungai Karangmumus ke Sungai Mahakam. Ya kan, terus Sungai Mahakam dipakai untuk air baku, air minum di PDAM. Yang kita minum setiap hari ya kan. Meskipun sudah ditreatment ya. Semoga aja ini alat-alat yang di PDAM itu tidak overload ya. repot juga kalau overload Bu ya? Overload terlalu berat bebannya gitu loh Iya, Mas, maksudnya. Kalau misalnya istilahnya apa pencemaran di Sungai Mahakamnya itu terlalu tinggi, ya itu pencemarannya datang dari mana? Pasti dari anak-anak sungai itu ya, nggak cuma Karangmumus saja sebenarnya. Cuman kan yang paling heboh itu kan pasti Karangmumus. Ya karena lagi ini ya jadi. Nah, ada nggak Bu kemungkinan Karangmumus itu possibility-nya mungkin gitu ya? Bisa jadi kayak di Jepang atau di mana gitu. Oh iya, ya. kalau kita lihat di luar ini ya. Bersih-bersih. Dia punya kanal yang bagus-bagus. Gimana Bu? Saya juga belum pernah ke sana, cuma lihat di Google. Bisa saya Bu? sana lihat di TV. Karangmumus kita itu Bu. Sebenarnya kalau misalnya ada kemauan pastilah ada jalan ya. Sehingga ada integrasi atau ada kerjasama yang bagus antara dari pemerintah, akademisi dan juga otomatis juga masyarakat yang ada. Nah, gimana kita menjalinnya dengan satu tujuan itu pasti bisa. Sebenarnya pasti yang nggak bisa gitu kan. Kalau Ibu lihat problem utama Sungai Karangmumus itu apa Bu? Perilaku masyarakatnya. Oh, orangnya Bu ya? Ya. Sebenarnya. Iya, perilaku masyarakatnya ini dan kita kan susah sekali untuk mengubah perilaku seseorang Iya itu. sih Bu, memang. Akan sangat susah. Nah, kalau kita kasih mungkin ada pendampingan yang secara terus-menerus ya intensif, nah mungkin bisa. Dan itu pun masih mungkin Bu ya. Ya, tetapi kan kita mau pendampingan ini kan Susah harus juga. benar-benar
siapa yang akan melakukan pendampingan ini? Apakah ada terkoordinasi gitu ya, atau dari pemerintah dengan kerjasama dengan pihak mana, di mana kan gitu? Karena kalau nggak didukung dengan pemerintah pun kan Susah. Ya ibaratnya inilah Mas, ada aturan pisahkan sampah organik dan anorganik. Oh, itu di tempat Iya. sampah itu kan dibikin yang sampah bisa Mengurai, membusuk, bisa terurai, yang organik. Sampah yang tidak bisa terurai itu plastik-plastik itu jangan dicampur misalnya. Nah, misalnya dari rumah sudah dipisahkan, nanti sampai TPS dicampur lagi. Lah orang kan pasti nanti di situ juga dicampur lagi kok. Ngapain susah-susah. Nah, kayak gini kita mau memulainya harusnya kan memang benar-benar perilaku dari, kita ya. Nah, kemudian juga sarana prasarana itu lagi penting. Penting, Bu, ya. Ya paling enggak kalau mau ngomongkan untuk Samarinda itu kan terlalu luas sebenarnya ya. Paling enggak mulai dari percontohan satu daerah misalnya di mana gitu. Kelurahan ya, apa gitu. Misalnya seperti itu, Benar, yang di situ misalnya ada bantaran sungainya gitu. Karena kan Sungai Karamus kan belah kota Samarinda kan. Nah, seperti itu. Oh, berarti bisa didesain gitu misalnya, Bu ya? Ya, misalnya per skup gitu dulu kalau Coba untuk percontohan dicoba gitu ya. Heeh. Ini anak sungai satu di treatment misalnya. Ada perubahan enggak dengan yang tidak di treatment? Nah, itu yang perilaku ini ya untuk pembuangan sampahnya. Sampah. Kalau untuk limbah cairnya itu kan ada kita bilang instalasi pengolahan air limbah atau IPAL gitu ya, dikenalnya orang IPAL. Nah, IPAL ini kan bisa komunal dipakai sama-sama. Komunal itu maksudnya gimana? Dipakai sama-sama. Bareng-bareng. Bareng-bareng, pakai kelompok. Seperti di sini tuh ada IPAL Jelawat itu. Oh. Iya, ada di daerah mana ya? Yang mau masuk ke Sungai Karamumus. Iya ya. Jadi drainase atau selokan-selokan itu masuk ke ini dulu, IPAL itu dulu. Nanti baru buang ke Karangmumus. Baru buang. Jadi lebih tersortir. Ya. Nggak langsung semua ke itu kan di situ ada Karangmumus. pengolahannya di situ. Benar-benar. Keren nih. Cuman sekarang nggak tahu ini masih jalan apa enggak. Keren nih. Ini 3 SKS ini kita, Bu. Oh iya, iya. Bisa, Kuliah ya? bisa. Nanti mahasiswa Ibu suruh nonton ini aja. Oh gitu ya. Kalau kuliah online kan. Maaf. Dasar-dasar. Kita kan pakainya open learning sekarang. Iya, Iya. Ini aja masukkan ke open learning nanti Gitu. videonya. Videonya ya. boleh. Oke, menarik Bu. Ketika Ibu bilang tadi perilaku masyarakat ya. Jadi kalaupun sebenarnya intinya adalah walaupun kita bersihkan sungainya terus-menerus, kalau yang tukang produksinya ini ada terus itu Betul. capek ya berarti Bu. Iya. Istilahnya kita tidak memulai dari akarnya. Iya. Jadi kita ujung-ujungnya doang. Padahal nanti akan penyebab continue kita membersihkan itu. Capek ya. Istilahnya Mas Ade yang nyapu, ya kan? Tak sapu bersih, nanti tak buang. Nah, masih marah nggak sama saya? Marah. Jadi saya nyapu tiap hari jadinya. Iya Bu, ya. kan? Udah nyapu tiap hari butuh energi, butuh tenaga. Jadi bukan karena Karangmumusnya dengan banyaknya sampah itu ya. Sebenarnya bisa aja dibersihkan kan ya berarti ya. Iya. Cuman ada terus datang itu ya. Kemudian ini juga yang jadi problem di sini itu sungai di Kalimantan itu yang membedakan dengan sungai-sungai di lain tempat. Oh, ada pembedanya, Bu ya? Ya, kan ada secara morfologinya. Oh, Morfologi apa itu tuh, Bu? ini loh, tempatnya, tinggi rendahnya gitu juga. Perbedaannya ya. apa, Bu? Nah, kalau di sini tuh landai. Untuk yang di Karangmumus loh ya. Landai itu elevasi itu landai itu kemiringannya enggak tajam. Oh. Nah, jadi kalau misalnya nggak bisa langsung bablas gitu ya. Kalau misalnya jadi pelan. Ya, nggak bisa gelontor gitu. Harusnya kan pencemaran ini bisa kita encerkan sebenarnya pakai penggelontoran itu tadi. Oh. Kita kan punya waduk Benanga, ya kan? benanga. Nah, benanga itu bisa dipakai penggelontor itu. Cuma waktu kita mau menggelontor itu kan ada sifat sungai ini yang elevasinya rendah. Jadi mau masuk ke Sungai Mahakam toh? Iya. Nah, petuan ke apa? Apa, Bu? Petuan itu apa? Petuan. Bahasa Jepangnya apa petuan? Nah, jadi ini Entar Bu, petuan itu apa? Petuan itu ini loh. Ketemu Oh, ya. Ya. Nah, kalau Nabrak. Ya, bahasa kerennya itu ada bilangnya backwash. Backwash bukan backwash. Backwash kan mencuci balik ya, tapi ini backwater. Jadi aliran balik gitu loh. Kalau Sungai Mahakam itu pasang, kan airnya otomatis masuk ke Karangmumus toh. Oh, kembali lagi noh. Yo iya, makanya coba kita tanya orang yang di daerah Segiri itu misalnya, kan di Karangmumus kan banyak sampah ya. Coba kita tanya ya masyarakat di sekitar situ.
sampah itu pasti akan berjalan ngalor ngidul tuh. Jadi ini bolak-balik di situ aja, iya. Jadi ada saatnya dia sampah ini akan ngalir ke saat ke ini ya, sungai, surut ya, Mahakam. surut, pasti alirannya sungai Karangus masuk ke Mahakam. Berarti semua pencemar masuk ke Mahakam kan. Nah, ketika tinggi ketika balik ini lagi. pasang, ya kan? Dan ini tadi sampah itu belum sempat terikut arus dari Sungai Mahakam ya. Nah itu dia pasang, akhirnya kan akan masuk lagi. Balik lagi kan? Nah, seperti itulah istilahnya permasalahan kondisinya ya, Pak. Ya, dan ini harus ya mungkin ini orang-orang teknik pengairan atau hidrologi yang mengatur nih airnya harus gimana ya ini biar nggak. Padahal kalau seandainya tinggi gitu enak Bu ya. Iya. Nggak bakal naik balik lagi. Akhirnya kan akan gelontor dan akan terencerkan dengan di Sungai Mahakam kan lebih besar toh. Keren-keren ya Bu. Kalau misalnya istilahnya beban pencemar di sungai itu masih bisa tertampung oleh daya tampungnya si sungai itu sendiri. Ibaratnya kita kalau punya badan kita itu bisa mengangkat 20 kilo, kalau dikasih beban 50 kilo atau 60 kilo kan ya kewalahan toh. Kita yang KO. Iya sama aja, itu di alam juga seperti itu. Begitu Mas. Wah ini luar biasa, ini kita tercerahkan ini Bu. Karena enggak banyak yang tahu kan, saya juga baru tahu ini Bu. Kalau gitu ternyata bisa bolak-balik PP air sungai itu. Iya. Ke Mahakam balik lagi ke Karangus. Saya tahu seperti ini karena sempat ngobrol dengan masyarakat di sekitar situ. Oke. Jadi mereka tuh bercerita tentang itu tentang Sungai Karangus, karakteristiknya seperti apa itu dan tentang alirannya yang seperti itu. Mantap. Jadi semua jawaban bisa ditemukan ketika kita kuliah di D3 Kesehatan Lingkungan. Wah, iya. Khusus untuk lingkungan ya. Biar nanti ketemu Bu Vita ya kan. Nanti ketemu saya. Nanti diajarin bagaimana supaya jadi dokter muda gitu ya. Amin. Itu kalau sebenarnya kan tinggal kerajinan aja. Rajin. Orang pintar itu kan bisa dikalahkan sama orang yang rajin. Itu benar Bu ya. Kayak ini sok rajin aja, padahal nggak rajin juga saya. Tapi benar Bu. Saya beruntung. Tapi benar Bu. Karena bahwa saya. Memang padahal ada orang pintar tapi nggak juga lulus. Ya itu karena mungkin ini Ada yang biasa-biasa aja tapi memang ulet. Ya. Ulet, rajin, tekun, selesai dia Bu. Iya. Nah itu. Jadi yang pintar-pintar kadang sakit hati juga. Karena ini saya beruntung aja, keberuntungan lagi ada pada saya. Nah itu tinggal diajarin Bu gimana caranya supaya mendapatkan keberuntungan itu. Ya ibadah yang rajin. Kan? Jadi kan di Muhammadiyah di kita kan UMKT. Di UMKT kan ada selain kita belajar tentang bidang ilmunya ya, secara spesifik misalnya tentang lingkungan ya lingkungan. Ya. Nah kemudian di situ kan juga kita belajar tentang akhlak kita. Dibekali akhlak ya. Dibekali itu. Kemudian juga tentang gimana karakter ya orang yang istilahnya beragama itu yang seperti apa, tahu dosa ya paling nggak gitu kan ya. Paling enggak dikenalkan dulu lah, tahu gitu. Istilahnya kan sudah istilahnya pondasinya itu dikuatkan gitu sebelum nanti terjun di lapangan kan. Keren deh 3 Kesling nih Bu. Luar biasa. Udah peluang kerjanya besar, target lulusannya jelas, kurikulumnya jelas gitu ya. SDM dosennya keren-keren. Wah. Ini juga ada teman-teman di D3 Kesling kan yang masih studi S3 ya. Ini ada Pak Yani yang sudah mau selesai. Kemudian Pak Habibi kan baru berapa semester? Mungkin 1 tahun ini kalau nggak salah. Benar-benar. Keren tuh kalau balik semua nanti Bu. Set. Ya semoga aja. Dokter gitu. Semua ya langsung jadi akreditasinya. Amin ya, kita doakan sama-sama. Bu, terakhir sebelum menutup obrolan kita pada hari ini, apa pesannya ke mahasiswa-mahasiswa Ibu dan masyarakat di luar sana? Kalau untuk mahasiswa ya ini kan di era pandemi ya. Bu. Ya apalagi kita pandemi ini kan. Terus kita kan semua by online ya. Meskipun ya bagus kita paperless ya, ngikutilah teknologi ya, digitalisasi, oke bagus. Tetapi juga harus diimbangi dengan tanggung jawab dari mahasiswa itu sendiri. Ya, apalagi kita nggak ketemu sekarang kan. Jangan sampai misalnya open learning bisa diakses ya, bisa dikasih leluasaan
mau mengaksesnya kapan, belajarnya kan lebih Bisa kapan ini aja sebenarnya, Bu? Ya, bisa kapan aja. Dan dia harus bisa memanage semuanya, jangan terus dibilang apa kapan aja tuh nanti aksesnya nanti. Iya. Itu kelihatan loh di kita ya, dan itu kita akan nilai gitu kan. Nah, itu juga akan dievaluasi dari misalnya ada tugas dan juga kuis atau yang Iya. lainnya bisa. Nah, itu dia harus bisa mengatur waktu, bisa lebih tanggung jawab karena sudah mahasiswa ya. Udah dewasa Ya, nih. udah dewasa gitu tadi. Udah bisa tahu kebutuhannya seperti apa. Ya, biar nanti bisa dapat ilmu yang maksimal, benar-benar maksimal gitu. Malah secara online ini sebenarnya dia malah mahasiswa itu bisa mengakses lebih luas. Lebih luas. Karena di misalnya kita pakai open learning ada materi. Kemudian di materi itu ya kita kan sisipkan misalnya tren-tren sekarang itu lagi seperti apa gitu loh. Apalagi kalau pakai ini ya internet itu kan kita bisa mengakses kemana aja. Ya. Jadi ini misalnya nih tentang limbah cair ya, sains basicnya ya. Nah, limbah cair. Kemudian ada pengolahan limbah cair itu ada treatment bla bla bla, ada 3. Coba saya suka kasihkan video ini loh di negara luar tuh seperti ini, ya kan? Terus nanti di tempat kita yang pernah saya kunjungi, saya kasih juga. Jadi game seperti ini. Kemudian nanti bisa sendiri kan mereka itu mengakses seperti apa? Ya, mengeksplor lagi gitu loh. Kayak apa sih mereka menginovasikan atau mengcombine lagi kan? Nah, seperti apa? Itu malah lebih ini. Kalau anaknya ini loh ya, anaknya melihat peluang. Ya, anaknya aktif gitu. Makanya itu harusnya mahasiswa tuh yang aktif gitu. Iya. Artinya dengan kondisi sekarang walaupun banyak kekurangan, tapi ada kesempatan yang muncul kan dari situ ya. Gitu. Nah, mahasiswa harus pintar-pintar melihat peluang itu, Bu ya. Betul. Kalau untuk masyarakat ya kita kira-kira, sama-sama karena saya juga sebagai masyarakat ini kan. Ibu sebagai masyarakat, juga sebagai masyarakat. Ekspertis di bidang lingkungan, ya dosen, pengajar, orang tua, gimana Bu? Komennya untuk masyarakat Samarinda. Masyarakat Samarinda ya kita sama-sama lah. Ya kalau mau buang sampah ya kita buang asalnya ke TPS. Memang misalnya yang di daerah bantaran sungai ya kita ngerti jauh ya kalau misalnya TPS-nya terlalu jauh. Tapi cobalah kita berusaha biar sungai yang ada di sekitar kita ini paling nggak bersih dulu lah dari yang sampah padatnya dulu gitu ya. Sampah padat itu kan ya dari kita ini. Ya kita buanglah ke TPS. Meskipun agak jauh ya kita ngalah sedikit lah. Dan tapi untuk pemerintah ya semoga aja ada wacana atau ada bantuan yang lainnya kan bisa dari CSR perusahaan ya. Itu misalnya pengadaan TPS. Sebenarnya nggak cuma TPS saja, tetapi juga harus ada armada. Armada ya. Ya, armadanya itu harus cukup. Kalau nggak cukup ya ada TPS nanti numpuk. Sama aja, kan? Bisa gitu. jadi masalah lagi. Banyak kan dari teman-teman di sekarang masuknya di dinas dinas lingkungan hidup ya. DLH. DLH itu KKP apa tuh? Yang pengangkutan dinas pertamanan dulu kan jadi satu ya di situ ya. Benar. Sekarang. Nah ini mereka terkendalanya biasanya itu armadanya kurang. Kemudian untuk maintenance-nya kurang. Ya mungkin bisa ada CSR perusahaan. Pemerintah harus fokus diutamakan untuk lingkungan ini Bu ya. Karena nanti kalau kelangsungan hidup kota. Samarinda bagus kan. Yang enak kan kita juga. Iya. Kalau sampah padatnya bisa terkurangi ya paling enggak kan semoga aja bisa mengurangi penyumbatan drainase. Meskipun nanti sebenarnya ya nggak hanya dari sampah tok, tapi sedimen ya. Iya, sedimentasi. Sedimentasinya. Baik Ibu, banyak sekali mau dibahas, tapi waktu sudah yang membatasi kita. Nanti kita ketemu lagi Bu ya, luar biasa nih. Terima kasih Ibu Dr. Vita atas waktunya. Mas Ade, sama-sama. Sampai jumpa selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.